Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan menceritakan dua kisah yang peristiwa atau azabnya memiliki kesamaan. Kisah yang pertama, di zaman Nabi SAW, ada seorang manusia yang ditolak jasadnya oleh bumi. Dan bahkan orang ini pernah menjadi sahabat Rasul. Orang ini dulunya bertugas mencatat wahyu. Bahkan ia hafal 2 surah di Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi kenapa di akhir hayatnya bumi menolak jasad orang ini? Dan apa yang sebenarnya ia perbuat? Jasad sahabat Nabi yang ditolak bumi. Ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Bani Nazar. Ia ini beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Dan ia menghafal 2 surah yang sangat luar biasa, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena orang ini pandai membaca dan menulis, maka ia dijadikan sekretaris Nabi SAW yang bertugas mencatat wahyu yang diucapkan Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah seorang yang tidak bisa baca tulis, kemudian selang beberapa waktu ia menjadi sekretaris Rasul. Tapi entah mengapa ia murtad dan kembali ke agamanya semula. Dia pun menjadi Nasrani kembali. Karena orang ini pernah menjadi orang penting di kalangan sahabat Nabi SAW sebagai penulis wahyu, maka ketika ia kembali ke Nasrani, ia dipandang tinggi oleh para pendeta-pendeta, ahli kitab, dan sangat dihormati. Maka ia diberikan kedudukan yang sangat penting, karena dia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabat. Kemudian dia berdusta bahwasanya Rasul ini tidak tahu apa-apa. Rasul ini hanya tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Orang ini tidak pernah paham bahwa wahyu itu dihafal oleh Rasulullah SAW, letaknya di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Rasul tidak tahu apa-apa kecuali apa yang kutulis saja. Na'udzubillah min zalik. Sungguh berani orang ini memfitnah Rasul. Mengetahui hal ini, Nabi SAW berdoa kepada Allah agar bumi menolak jasad orang ini. Dan kita tahu bahwasanya doa Nabi SAW pasti mustajab. Kemudian beberapa waktu setelahnya Allah takdirkan orang ini mati. Maka teman-teman sesama ahli kitab menguburkan jasadnya. Subhanallah, bumi menolak jasadnya. Setiap dikubur, bumi melemparkan ke permukaan jasadnya. Lalu dikubur lagi, maka dilemparkannya lagi jasadnya ke permukaan bumi. Hingga pada akhirnya, para ahli kitab ini menyangka, jangan-jangan ini kerjaannya Muhammad dan sahabatnya. Malam-malam mereka gali, kemudian jasadnya diletakkan di atas kuburnya. Lalu untuk yang ketiga kalinya, mereka gali lubang yang sangat dalam, supaya jangan sampai ada seorang pun yang mampu untuk menggalinya. Akhirnya, kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam. Kemudian dimasukkanlah jasad itu ke dalam lubang, dan mereka jaga makam itu. Lalu ketika tengah malam, tiba-tiba jasad itu sudah dilemparkan dari dasar bumi ke permukaan. Akhirnya mereka pun tahu ini bukanlah perbuatan Rasul dan bukan juga perbuatan para sahabat, tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia pertama sudah murtad dan kedua sudah berdusta atas nama Nabi SAW. Kisah yang kedua dari Abdullah ibnu Abu Hadrat radhiyallahu an. Suatu ketika kami diutus oleh Nabi SAW dalam bentuk syariah. Syariah itu maksudnya pasukan yang tidak diikuti Nabi SAW. Ketika itu Rasul memerintahkan beberapa orang untuk mengecek jalan, karena Rasul akan menyerang kota Mekah waktu itu. Dan kelak ketika perang, mereka akan tahu jalan mana yang akan dipilih. Akhirnya berangkatlah pasukan ini sampai di suatu tempat di kabilah Izam. Pasukan ini melintas di depan kabilah ini. Di pasukan ini ada seseorang yang bernama Muhalil Al-Laisi. Di pinggir jalan ada sahabat Nabi Amir Al-Azjai yang sedang duduk-duduk bersama untanya. Kemudian Amir Al-Azjai ini mengucapkan salam kepada pasukan yang lewat ini. Assalamualaikum.
Namun pasukan ini tidak ada yang menjawab salam ini, karena mereka tahu antara Amir Al-Jazai dan Muhalil Al-Laizi adalah masalah pribadi, dan entah mengapa terjadi keributan antara Amir dan Al-Jazai dan Muhalil Al-Laizi. Hingga dari keributan ini menyebabkan terbunuhnya Amir Al-Jazai. Bukan hanya itu saja, setelah dibunuh, untanya pun diambil oleh Muhalil Al-Laizi dan diambil juga barang-barangnya. Kemudian mereka melanjutkan tugasnya dan pulang. Setelah itu, Muhalil Al-Laizi berjumpa dengan Nabi SAW. Rupanya Nabi SAW telah mengetahui peristiwa ini, dan Nabi SAW berkata kepada Muhalil Al-Laizi, "Benarkah kau membunuh Amir Al-Jazai?" Maka dijawabnya, "Ya Rasulullah, aku membunuhnya karena ini dan itu." Dan dengan berbagai macam alasan. Tapi Nabi SAW tahu bahwa Amir Al-Jazai dibunuh dengan cara yang zalim. Sehingga Nabi SAW pun murka. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Walaupun ini merupakan sebuah riwayat tambahan yang dilemahkan para ulama. Lalu Nabi SAW memanggil keluarga Amir Al-Jazai untuk menanyakan keadilan akan masalah ini. Apakah mereka ingin dibayar diet dengan 100 ekor unta atau ingin melakukan qisas? Karena di hukum Islam sendiri, kalau membunuh, hukumannya ya harus dibunuh. Maka sepakat keluarganya dibayar dengan 100 unta. Dan terjadi perdamaian antara keluarga Amir dan Muhalil Al-Laizi. Dikiranya setelah perdamaian ini, Nabi SAW tidak akan mempermasalahkannya lagi masalah ini. Hingga Muhalil Al-Laizi sampai datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta ampun, maafkanlah diriku." Maka Rasulullah tetap marah dan mengatakan, "Pergilah, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Sobat Rizki rahimahumullah, Imam At-Tabari mengatakan dari kisah ini, akhirnya Allah wafatkan Muhalil Al-Laizi di zaman Nabi SAW. Hingga akhirnya ketika ia hendak dikubur dan dimasukkan ke liang lahat, maka bumi melemparkan jasadnya keluar, lalu dimasukkannya lagi. Dan untuk kedua kalinya, jasadnya dilemparkannya lagi, menandakan bahwasannya bumi enggan untuk menerima jasad dari Muhalil Al-Laizi. Akhirnya terpaksa jasadnya dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempari dengan batu. Maka begitulah metode cara menguburkan Muhalil Al-Laizi ini. Dan Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya bumi itu tidak menerima manusia yang jauh lebih buruk dibanding Muhalil Al-Laizi ini." Jadi, begitulah kisah tentang Muhalil Al-Laizi. Walaupun sebagian dari riwayat ini bersifat lemah, tapi ada beberapa juga yang riwayat ini sifatnya sahih. Darah seorang mukmin ini sangat-sangat berharga dalam Islam. Karena bagaimanapun, darah seorang mukmin lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan isinya. Kalaulah seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, jauh lebih berharga nyawa seorang mukmin daripada hancurnya Ka'bah. Ini memberikan gambaran begitu berharganya nyawa seorang mukmin. Jadi, itulah kisah tentang sahabat Nabi yang jasadnya ditelan bumi. Wallahu a'lam.